Lore, kok Lore? Ya udah. Halo sahabat-sahabat Lavender, terutama yang dari daerah Jawa Timur. Ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini Kak Saat akan info untuk kampus-kampus PTN di wilayah Jawa Timur, bukan sekitar, di wilayah Jawa Timur untuk SNBP 2024. Oke, kita cek satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini rekor ya, ada 10 PTN yang dibuka di Jawa Timur. Nah, ini termasuk yang paling banyak di Jawa ya. Yang ada 2 yang Universitas Islam Negeri, dan sisanya yang 8 itu adalah PTN atau Universitas PTN akademik gitu, kalau bahasanya SNPNB. Dan yang buka kedokteran atau pendidikan dokter itu ada banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cuma 2 yang nggak buka jurusan kedokteran. Oke, kita cek pertama dari Universitas Islam Negeri Malang, UIN Malang. Jadi teman-teman dari Malang, ini ada 2 PTN yang dua-duanya, berarti bukan cuma 2, ada 3 PTN yang membuka jurusan kedokteran. Ini termasuk yang paling besar untuk dalam satu kota ya. Satu kota Malang sendiri ada Universitas Negeri Malang, ada UIN Malang, ada Universitas Brawijaya. Tiga-tiganya buka jurusan kedokteran. Walaupun yang Universitas Negeri Malang itu adalah prodi baru, program studi baru. Dan di sini juga Universitas Negeri Malang ini belum menentukan berapa daya tampung di 2024-nya. Jadi teman-teman masih meraba-raba nih. Tapi kalau tadi kalau misal teman-teman cek di video-videonya Kak Saat yang lain, kalau prodi baru tuh paling banyak maksimal 10 kuota untuk ke SNBP gitu. Jadi ya kira-kira mungkin ada 10 kota di Universitas Negeri Malang. Dari Brawijaya, kita tahu Brawijaya ini termasuk yang paling favorit di sekitar Jawa Timur ataupun di Indonesia-nya sendiri, karena daya tampungnya itu gede sebenarnya. Ada 60 calon mahasiswa baru di 2024 ini yang masuk kedokteran di Universitas Brawijaya. Ada 60, tapi kuotanya tahun lalu kita cek nih ada 1.941. Ini termasuk yang paling besar juga dibandingkan beberapa PTN di Pulau Jawa lainnya. Nah, gimana nih untuk teman-teman yang berminat, apalagi yang di daerah Malang, ya mungkin juga bisa ngecek di Universitas Islam Negeri Malang. Itu ada daya tampungnya memang ada 25, nggak sampai setengahnya dari Universitas Brawijaya, tapi peminatnya di 2023 kemarin itu 625. Jadi nggak sampai separohnya juga, nggak sampai setengahnya juga dari universitas peminat di Universitas Brawijaya di tahun lalu. Jadi bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang pengen kuliah di daerah Malang, dan terutama teman-teman di daerah Jawa Timur, terus pengen daftar kedokteran atau pendidikan dokter, itu bisa daftar di UIN Malang. Ya, walaupun untuk akreditasi Kak Saat cek ini Universitas Islam Malang itu akreditasinya masih B gitu. Mungkin agak lebih memang lebih safe kalau misalkan teman-teman daftar di Universitas Brawijaya yang akreditasinya juga udah A. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa daftar aja. Mungkin ini juga kenapa peminatnya nggak sebesar yang Universitas Brawijaya ya. Bukan masalah daya tampungnya doang, tapi karena akreditasinya yang belum A gitu. Tapi kita cek di Jawa Timur itu kan nggak cuma Malang. Jawa Timur juga ada Surabaya. Nah, di Surabaya sendiri itu ada UIN Sunan Ampel, ada UNAIR, ada UPN Veteran Jawa Timur, dan juga ada Universitas Negeri Surabaya UNESA, dan ITS juga baru buka, kemudian UNAR tuh.
nggak selesai-selesai, udah bilang dan tapi tetap aja masih ada lagi gitu. Oke, UIN Sunan Ampel Surabaya itu nggak ada jurusan kedokteran, jadi kita nggak usah bahas dulu ya, walaupun tetap UIN itu punya jurusan-jurusan yang oke nih, ada hubungan internasional, teman-teman yang dari Sosum, juga untuk pendidikannya juga menarik gitu. Nah, untuk UPN Jawa Timur ini, UPN jadi ada 3 ya, di Jakarta, UPN Jakarta, kemudian ada UPN Jawa Timur sama UPN Jogja. Kemarin Kak Saat bilang UPN Jogja itu lebih terkenal untuk jurusan geofisika dan pertambangan, sedangkan UPN Jawa Timur dan UPN Jakarta itu dua-duanya adalah kuat di jurusan kedokterannya itu sendiri gitu. Mungkin bahkan untuk UPN Jakarta itu terkenal di kedokteran dan teknik mesinnya, sedangkan UPN Jawa Timur itu kedokterannya baru, masih prodi baru nih, dan dia cuma buka 15 kuota untuk kedokteran gitu. Nah, ini juga tetap bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang ingin kuliah di Surabaya dan kuliah kedokteran. Karena kalau dicek di jurusan di kampus lain, itu di ITS itu masih prodi baru juga, makanya baru 10 yang dibuka di tahun ini. Kemudian sama di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, itu juga cuma 10 yang dibuka karena juga dari kampus baru gitu. Nah, Universitas Airlangga ini termasuk yang paling besar juga karena daya tampungnya itu ada 60. Dari 2024 itu daya tampungnya 60, tapi peminatnya di 2023 kemarin itu ada 1625. Jadi lumayan besar ya untuk teman-teman di daerah Surabaya. Mungkin nggak sebesar UGM, mungkin juga nggak sebesar tadi Brawijaya ya, yang peminatnya itu sampai 1900 gitu. Tapi UNER ini juga gede banget nih, 1625. Nah, untuk teman-teman yang lain, mungkin yang Jawa Timurnya agak lebih ke barat, itu ada dari Universitas Jember juga buka nih pendidikan dokter dengan kuotanya itu 35. Nah, Jember ini tahun lalu itu yang dibutuhi, yang berminat itu ada 1000 peserta. Jadi lumayan juga nih ketatnya gitu. Jadi tetap untuk teman-teman yang berminat untuk terutama yang di Jawa Timur ya, yang berminat untuk masuk PTN dan memilih jurusan kedokteran, jelas yang kalau mau daftar di PTN yang baru seperti ITS, bukan PTN baru, jurusan baru di PTN tersebut gitu, di UTS atau UNESA, ini tetap Kasat encourage kalau yang siap gitu. Siapnya apa? Siap mungkin secara fasilitas belum mungkin masih baru-baru barang-barangnya, atau mungkin gedungnya ada yang baru gitu. Tapi jangan lupa di Surabaya ini banyak banget rumah sakit internasional atau dokter-dokter hebat yang bisa menjadi dosen gitu di daerah Surabaya, bahkan mungkin jadi guru besar dan sebagainya. Secara kualitas, secara lingkungannya itu sudah sangat mendukung untuk ada 2 kampus yang membuat jurusan kedokteran baru dan maju lebih cepat gitu daripada kampus-kampus lain. Jadi seharusnya ketika teman-teman lulus 4 tahun lagi, itu dari dua kampus ini ya teman-teman udah bisa tuh ngantongin ijazah dengan akreditasi ya minimal B lah, untuk bisa bersaing dengan dokter-dokter lain di seluruh Indonesia atau di Jawa Timurnya sendiri. Karena yang UNER dan Universitas Brawijaya aja kan 2 itu dari PTN yang juga membuka kedokteran atau pendidikan dokter dan akreditasinya A. Jadi bisa, kalau dari Kasat sih silakan aja untuk daftar ke sana, terutama yang juara-juara di sekolahnya masing-masing. Yang mana kalau daftar di UNER ataupun di Brawijaya atau di Jember pun gitu, itu adalah 3 kampus yang semuanya akreditasinya bagus dan alumni-alumninya tersebar banyak di sekolah-sekolah di sekitar Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman yang mungkin alumninya nggak banyak nih di kampus tersebut atau nggak ada bahkan di prodi tersebut, jadi kita nggak cuma ngomongin kampus ya, tapi di prodinya. Di prodi itu
ada nggak seniornya? Kalau nggak ada, ya gimana gitu. Berarti kan teman-teman yang pertama. Nah, kalau untuk jurusan baru kan nggak apa-apa. Kalian kan nggak dilihat ada alumninya atau enggak gitu. Tapi kalau karena kalian juara atau peringkat satu di kampus di sekolah masing-masing, yaitu amat sangat diperhatikan oleh kampus. Gitu. Jadi teman-teman tadi ya seperti biasa tetap nilainya peringkatnya di sekolah berapa, cek alumninya. Nah, alumni ini yang tadi nggak berlaku untuk kampus-kampus yang baru buka jurusan tersebut, jurusan kedokteran tadi, yaitu ITS dan UNESA. Tapi untuk teman-teman yang di Jember dan untuk mendaftar ke Universitas Jember ataupun daftar di UNER dan Brawijaya, kalian harus cek tadi sama Universitas Negeri Malang ya, harus cek tadi juga alumninya atau ada atau enggak gitu. Karena di Universitas Negeri Islam Negeri Malang itu karena bukan jurusan baru. Tapi kalau Universitas Negeri Malang itu jurusan baru gitu. Jadi teman-teman tetap semangat untuk daftar di PTN-PTN terutama di kedokterannya. Dan untuk teman-teman yang udah selesai mendaftar, jangan lupa tetap berdoa, tetap expect for the best-nya. Semoga diterima, tapi juga prepare for the worst-nya. Kalau misalkan nggak diterima, jangan sampai, nauzubillah, amit-amit teman-teman malah shock banget karena nggak diterima di SNBP, udah ngikutin nih saran-saran dari Kasat atau saran-saran dari aplikasi-aplikasi apa yang mendukung, tapi ternyata teman-teman nggak belajar SNBT-nya gitu. Jangan sampai, karena SNBP itu banyak faktor lain kayak pemerataan daerah tertinggal terluar, ada indeks sekolah tadi, atau ada juga ya alumni atau yang lain-lain gitu. Itu dari kampusnya masing-masing, kebijakan kampusnya masing-masing. Jadi tetap belajar SNBT dan ujian mandiri. Kalau teman-teman butuh bantuan, bisa datang ke Bimbel Lavender di UI, dekat sebelah UI Depok, di Office Taman Melati. Kita ada 2 program khusus untuk SNBT dan ujian mandiri, yaitu karantina atau super camp, amazing camp yang ada di Hotel Santika Depok, yang dekat kampus UI juga, atau di kantor kami sendiri, super intensif program di perkantoran Taman Melati. Dua program ini teman-teman bisa belajar seminggu full tanpa ragu, tanpa rasa takut nggak akan kedapatan pelajaran gitu. Kalian teman-teman akan tetap dapat tryout, tetap dapat pembelajaran, dan juga didaftarkan di PTN yang mau sampai teman-teman diterima di PTN tersebut atau di PTN manapun gitu. Jadi daftar aja di Bimbel Lavender, cek di link di bawah ini. Tapi tetap dari Kasat, semoga diterima di SNBP atau di kampus-kampus pilihan kalian semua. Sampai segini dari Kasat, sampai jumpa.